Di saat itulah ibunya Tita membisikkan sesuatu di telinga Tante Asri menjelang ajalnya. Ikhlaslah, ikhlaslah, lepaskan, dosa-dosa besarmu akan diampuni Allah. Di situ Tita nggak paham kenapa ibunya membisikkan itu ke Tante Asri yang sedang sakratul maut. Ya, di video kali ini aku akan ceritakan lanjutan cerita pesugihan kandang bubrah yang dilakoni oleh kerabatnya Tita. Kalian wajib ya cek part pertama di sini dulu, biar nyambung ke cerita yang ini. Terus banyak yang nanya, kenapa sih kok dibuat 2 part? Ya mohon maaf banget, karena cerita ini cukup panjang teman-teman, dan aku bersama tim butuh waktu untuk mencerna keseluruhan ceritanya Tita. Oke, jadi nggak usah nunggu lama-lama, ini adalah kelanjutan ceritanya. Iya teman-teman, aku asumsikan kalian udah nonton part 1 ini ya. Kehidupan Om Erman ini juga terlihat sangat mapan setelah dilihat juga dari penampilan Tante Asri yang punya banyak sekali perhiasan emas. Kata Tita kalau ditimbang-timbang itu bisa berkilo-kilo beratnya. Kenapa Tita tahu ya? Karena Tita ini selalu diajak saat ke toko emas. Yang diajak ya memang ibunya Tita, tapi kan namanya Tita masih kecil waktu itu, jadi otomatis ikut juga. Lalu kalau dilihat dari makanan sehari-hari mereka, bisa dibilang mewah kali di zaman itu. Makan sehari 3 kali dengan menu yang berbeda-beda untuk masing-masing anggota keluarga. Misal Tante Asri menunya sendiri, Yeyen sendiri, Evan sendiri, Rama juga sendiri. Tita yang nyampein ini ke tim ruang cerita tuh sampai nelen ludah gitu loh. Kebayang waktu itu, dia membayangkan situasi waktu itu kayak gimana. Cuman Tita diwanti-wanti sama ibunya agar jangan sekali-sekali makan di rumah Tante Asri. Tita pikir ibunya ngerasa nggak enak kalau makan di rumah saudaranya gitu kan. Tapi ternyata ada alasan lain di balik itu. Hingga tahun kemarin Tita masih belum tahu alasan ibunya melarang. Tapi setelah nonton film itu lalu ditelaah, dicerna di sini, barulah Tita paham. Kalian pengen tahu alasan ibunya apa? Sabar dulu dong. Lalu kejanggalan demi kejanggalan makin kerasa padahal udah bertahun-tahun ya. Proses renovasi rumah Om Erman itu nggak selesai-selesai teman-teman. Rehat 3 bulan, mulai renov lagi. 3 bulan istirahat, renov lagi. Begitu terus. Contohnya, 4 pintu kamar tuh kalian ingat di part pertama yang semula berjajar gitu kan menghadap ke ruang TV, itu tiba-tiba ditutup, dijadiin 2 pintu aja. Seperti nggak nyaman, tiba-tiba dibuat connecting door antara kamar satu dengan yang lain. Lalu pintu kamar yang menghadapnya ke lorong ruang TV tadi dirubah menghadap ke dapur, menghadap ke belakang. Lalu nggak lama kemudian dirubah lagi menghadap ke kamar rahasia. Begitu terus dalam kurun waktu 10 tahun. Singkat cerita di usia 24 tahun anak pertama Om Erman yaitu Yeyen akhirnya menikah dengan pemuda pilihannya. Yeyen dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bobby. Tapi sayangnya teman-teman, kehidupan Yeyen kurang beruntung karena suaminya dianggap tidak bertanggung jawab. Sedangkan Evan dan Rama sejak usia remaja sampai lulus SMA terlibat banyak sekali kenakalan remaja, tawuran lah, narkoboy lah, bahkan sampai sempat terlibat tindak pidana dan jadi buronan polisi. Dari situ Tante Asri berusaha untuk menyelesaikan masalah anak-anaknya sendirian ya. Mengingat Om Erman ini proyeknya sering luar kota. Nah, di sini nih teman-teman merupakan titik balik dari semuanya. Suatu siang, Tante Asri mendapat kabar dari tempat kerja suaminya kalau Om Erman tiba-tiba mengalami pingsan saat bekerja, jatuh. Pas dibawa ke rumah sakit ternyata Om Erman ini divonis stroke. Sejak saat itu keluarga Om Erman mengalami keterpurukan yang lebih dari sebelumnya. Secara bertubi-tubi masalah datang tanpa henti. Pihak perusahaan nggak memberikan bantuan apapun atau santunan sedikit pun buat biaya pengobatan Om Erman. Bahkan Om Erman ini kesannya seperti habis manis sempah dibuang gitu loh tanpa pesangon. Dari situ diketahui kalau selama ini Om Erman tidak punya tabungan sama sekali teman-teman, atau minimal asuransi kesehatan lah ya. Alhasil ya Tante Asri lah yang memutar otak ini harus gimana selanjutnya.
Awal-awalnya tuh dijual-jual lah itu yang namanya lele dumbo di belakang rumah ya kan. Lanjut yang dijual-jualin itu adalah tanaman-tanaman bonsai yang mahal-mahal tadi. Burung-burung peliharaan juga lumayan mahal. Sampai perhiasan Tante Asri juga. Butuh biaya besar untuk pengobatan Om Erman ini. Selain biaya sehari-hari juga masalah-masalah datang dari Yeyen, Evan, dan Rama. Yeyen memilih pisah dengan suaminya, lalu kembali dong ke rumah orang tuanya. Sedangkan Evan dan Rama terlibat peredaran narkoboy dan lain-lain, tawuran, pokoknya rumit lah masalahnya. Kehidupan Tante Asri terasa sulit sekali saat itu, karena sudah tidak mampu lagi membiayai rumah sakit. Akhirnya Om Erman dirawat di rumah. Penderitaan mereka belum berhenti teman-teman. Tante Asri berkali-kali mencoba bangkit dengan membuat usaha kecil-kecilan, tapi selalu gagal. Kehabisan dana, tidak berkembang, kehabisan modal lah akhirnya. Perabot-perabot berharga juga mulai dijualin tuh satu persatu. Ini demi untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Hingga pada akhirnya rumah besar tuh ya yang mereka tinggali itu harus terjual karena Tante Asri ternyata terlilit hutang yang sangat besar. Jalan satu-satunya yaitu menjual satu persatu aset termasuk rumah mereka. Habis sudah semuanya. Lalu apakah penderitaan mereka berakhir? Sepertinya belum teman-teman. Situasi sulit masih dialami Tante Asri. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang lokasinya ada di Gang Buntu. Om Erman yang menderita stroke juga nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan atau ngomong aja nggak bisa. Kalau diajak ngomong, Om Erman ini hanya senyum-senyum lalu dia nangis. Gitu terus. Sehari-hari biaya hidup mereka dikelilingi dengan hutang karena tidak ada yang berpenghasilan di rumah itu. Yeyen seorang single parent, kerjanya serabutan, kadang dapat, kadang enggak. Evan dan Rama juga entah kenapa bertahun-tahun setelah lulus SMA masih belum ada diterima kerja dimanapun. Sedangkan keluarga Tita hanya bisa bantu semampunya aja kan. Karena keluarga Tita juga bukan orang berkecukupan teman-teman. Singkat cerita 10 tahun berlalu. Om Erman tutup usia di tahun 2007. Lalu tahun 2010 Yeyen akhirnya menikah dengan pria lain dan tinggal di luar kota. Selang 2 tahun kemudian Tante Asri menyusul Om Erman wafat. Di saat itulah ibunya Tita membisikkan sesuatu di telinga Tante Asri menjelang ajalnya. Ikhlaslah, ikhlaslah, lepaskan. Dosa-dosa besarmu akan diampuni Allah. Di situ Tita nggak paham kenapa ibunya membisikkan itu ke Tante Asri yang sedang sakratul maut. Setelah bertahun-tahun Tita baru paham maksudnya. Sepeninggal Tante Asri, kehidupan Yeyen, Evan, dan Rama bukan jadi semakin mudah teman-teman. Belakangan Tita baru tahu kalau suami kedua Yeyen juga ternyata bukan orang yang bertanggung jawab. Yeyen kabarnya tertekan dan sakit-sakitan karena sang suami tidak membawanya berobat secara proper. Hingga tahun 2015, Yeyen menghembuskan nafas terakhirnya karena penanganan yang terlambat. Lalu nasib Bobby gimana? Anak sematawayang dari Yeyen pernikahan sebelumnya, cucunya Om Erman gitu kan. Gak disangka teman-teman, ternyata Bobby sudah diusir sama bapak tirinya sendiri dan bekerja serabutan di sebuah pabrik. Terus anak yang kedua dan ketiga, Evan dan Rama gimana? Seolah-olah badai belum mau berlalu. Kehidupan si Evan juga tidak lebih beruntung dari kakaknya Yeyen. Evan menikah dengan seorang gadis yang usianya terpaut jauh 15 tahun. Evan yang awalnya bekerja di sebuah pabrik karena entah alasan apa berhenti bekerja tanpa ada penghasilan yang pasti. Kayaknya itu pada saat pandemi kemarin. Situasi ekonomi Evan makin memburuk setelah pandemi dan bahkan bisa dibilang sangat-sangat kekurangan. Meskipun begitu, Evan dan istrinya ini tetap gak patah semangat. Mereka berusaha minimal cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan anak Om Erman yang terakhir yaitu Rama sempat menikah lalu bercerai di usia pernikahan yang 1 bulan saja. 1 bulan ya teman-teman, bukan 1 tahun. Entah kabarnya seperti apa. Lalu Rama menikah untuk kedua kalinya. Sayangnya meskipun Rama ini punya penghasilan yang cukup baik, masih belum bisa mandiri alias masih tinggal di pondok mertua indah. Di samping itu ternyata Rama ini kabarnya mendapatkan tekanan-tekanan dari pihak istri dan keluarganya. Misal, Rama nih sebenarnya mau bantuin kakaknya Evan gitu ya.
pasti nanti bakalan jadi pemicu perang di dunia rumah tangganya. Lalu istri dan keluarganya itu selalu punya banyak sekali hutang di mana-mana yang mau nggak mau harus dibayar oleh Rama. Entah duitnya buat apa, tapi ujung-ujungnya Rama juga lah yang harus bayar hutangnya. Bahkan sampai ratusan juta hutang mertuanya. Ya, meskipun kerjanya lancar, tapi kalau dibuat bayar utang ratusan juta secara terus-menerus, kan nggak bakalan bisa nabung ya teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya udah berhasil aku selesaikan cerita tentang pesugihan kandang bubrah yang dilakukan oleh kerabatnya Tita. Sampai 2 part. Sebenarnya ceritanya ini detail, tapi nyesek banget kata Tita kalau diceritain semua. Jadi harus ada beberapa part yang dipotong. Mengingat masa-masa sulit berubah jadi kaya raya selama 10 tahun, lalu lebih sulit dari yang sebelumnya. Nah di sini sebaiknya kita nggak berspekulasi ya tentang pesugihan-pesugihan apapun bentuknya. Selalu ada harga yang harus dibayar. Di sini Tita juga bilang dia nggak tahu pasti apakah pesugihan ini tanpa tumbal nyawa atau gimana. Tapi kalau dilihat dari perjalanan Om Erman, kata Tita nih ya, pesugihan ini semacam mengambil lebih awal jatah rejeki anak cucunya entah sampai berapa keturunan. Ya, rezeki memang udah ada yang ngatur sih ya, tidak akan salah tempat dan tidak akan salah alamat, wallahu alam. Tapi yang namanya tipu daya, manipulasi setan selalu ada dan bisa saja terjadi. Buat kalian yang pernah tahu soal pesugihan yang modelnya mirip-mirip begini nih cerita ya, di kolom komentar atau kamu bisa kirim ke WA di deskripsi. Dari kisahnya Tita teman-teman, mari kita sama-sama ambil pelajaran berharga. Selalu ada harga mahal yang dibayar untuk sebuah jalan yang sesat. Oke, itu tadi ya teman-teman cerita Tita soal pesugihan kandang bubrah. Makasih banget kamu sudah menyelesaikan juga nonton dari part 1 sampai kedua, betah di sini gitu kan. Bantu dukung channel ini, kasih like, comment, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Buat yang punya cerita-cerita horor lain bisa dibagikan sekali lagi lewat email atau cek WA di deskripsi. Aku nggak sabar buat ketemu kalian dengan cerita-cerita baru dan seru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.